Kejadian pasal yang ketiga, kita akan baca ayat yang pertama atau ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan ayat ini, saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari simak mari perhatikan demikian firman Tuhan. Adapun ular itu ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-6, beberapa kata dan kalimat menjadi tema pemberitaan firman Tuhan pagi ini bagi kita. Pohon itu indah, sedap dan menarik hati. Pohon itu indah, sedap dan menarik dilihat oleh mata, menarik hati. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kata-kata atau kalimat ini harus kita berikan huruf dan garis bawah yang sangat tebal. Kata-kata ini, istilah-istilah ini atau kalimat ini harus kita berikan catatan atau huruf yang paling tebal di dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam hati kita masing-masing, ketika kita hendak berbicara tentang wujud, bentuk, dan wajah dosa. Kalau kita berbicara tentang dosa, kalau kita berbicara tentang pelanggaran, kalau kita berbicara tentang kejahatan, kalau kita berbicara tentang keinginan-keinginan daging manusia yang berdosa, maka istilah-istilah ini sekali lagi harus mendapat perhatian yang sangat serius dari kita. Pohon itu indah, sedap, dan menarik. Dosa tidak akan menunjukkan bentuk, wujud, dan wajah yang sesungguhnya. Dia tidak akan pernah menunjukkan itu kepada setiap orang, apalagi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Dosa tidak akan pernah menunjukkan kepada setiap orang akibat dari kalau seseorang menurutinya, kalau seseorang melakukannya di dalam hidupnya. Dosa akan selalu hadir di dalam kehidupan setiap orang dalam wujud indah, sedap, dan menarik. Menarik untuk diperbincangkan, menarik untuk disentuh, menarik untuk diperkatakan, menarik untuk dilakukan, menarik untuk dihidupi. Itulah dosa. Itulah dosa. Dia tidak akan pernah sekali lagi menunjukkan kepada kita wujudnya yang sesungguhnya.
Dia tidak akan pernah menunjukkan kepada kita kengerian yang sesungguhnya, yang terkandung, yang sebenarnya menjadi wujud aslinya. Dia tidak akan pernah memperlihatkan dan menunjukkan kengeriannya dan bahayanya ketika seseorang mengikuti keinginannya. Dan karena itulah saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa dengan segala kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan, dengan segala keindahan hidup yang Tuhan berikan, dengan persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan, akhirnya terbuai. Karena apa? Karena dosa itu menunjukkan dirinya kepada mereka dalam wujud yang sangat menarik. Karena waktu kita agak singkat. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya hanya ingin menunjukkan kepada kita pada kesempatan ini, mengapa dosa memperlihatkan dirinya dalam bentuk buah yang baik, yang sedap, dan menarik itu. Kenapa? Tentu kalau kita berbicara dari tujuannya itu adalah tipuan. Dia mau mengelabui, dia mau menipu. Tetapi kalau kita berbicara, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, hal yang berbeda, hal yang lebih mendasar, yang terkait dengan diri manusia. Kenapa dosa itu memperlihatkan dirinya dalam wujud yang seperti itu? Kita pantas atau kita sangat layak untuk memberikan beberapa catatan yang sangat penting. Yang pertama, mengapa dosa memperlihatkan dirinya dalam bentuk pohon yang indah, yang menarik, dan yang sedap itu? Yang pertama, karena itu akan mematikan kewaspadaan. Amin. Kenapa dia berwujud seperti itu kalau kita kaitkan ke dalam diri manusia? Kalau kita kaitkan dalam keberadaan manusia, dosa akan menunjukkan dirinya dengan model seperti itu. Karena itulah yang bisa mematikan kewaspadaan setiap kita. Kalau dia langsung menunjukkan kepada saudara kengeriannya, kalau dia langsung menunjukkan saudaraku sekalian bahayanya, apa yang terkandung di dalamnya, kengerian-kengerian yang ada di dalamnya. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, semua manusia akan sangat waspada, akan sangat berjaga-jaga agar jangan sampai ia menyentuh dosa. Tapi dia menunjukkan kepada kita sesuatu yang berbeda. Dia menunjukkan kepada kita sesuatu yang memang menarik. Sekali lagi menarik untuk diperbincangkan. Aduh, enak rasanya. Dilihat oleh mata baik. Buah ini berbeda dari buah yang lain. Dia indah, dia manis. Kalau dimakan pastinya sedap. Sedangkan kebenaran itu, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak akan menipu. Katakan amin. Amin. Kebenaran itu tidak akan menipu. Kejujuran itu tidak akan menipu. Dia akan menunjukkan tampangnya yang sebenarnya. Nah, dosa itu menipu. Kalau kebenaran itu ditunjukkan dirinya yang sesungguhnya. Sehingga setiap orang akan sampai kepada kepada satu keputusan. Mengambilnya atau menolaknya. Itu kalau kebenaran. Itu kalau kebenaran ditunjukkan aslinya. Dosa akan selalu hadir dalam model yang seperti ini di dalam kehidupan setiap orang.
Orang yang melihat dosa, orang yang melihat pelanggaran itu tidak akan pernah melihat kengerian dan bahaya yang ada di dalamnya. Sehingga saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, akan banyak orang yang tidak waspada, yang tidak berhati-hati terhadapnya. Tidak apa-apa, bohong sekali. Halo? Gitu ya? Enggak apa-apa bohong? Enggak apa-apa berkelit. Enggak apa-apa berkelit. Ibu-ibu kadang-kadang enggak merasa ada apa-apa. Ya? Ada apa-apa. Nanti kalau ada yang nelpon nanya mama, bilang mama tidak ada. Halo? Nanti kalau ada yang nelpon mama, bilang mama tidak ada. Kalau ada nanya begini, kalau ada ngomong begini, kalau ada ngomong begini, bilang tidak ya. Bilang tidak ya. Satu kali, dua kali, tiga kali, 10 kali, 1000 kali nggak masalah kan? Nggak masalah kan? Halo? Nggak masalah. Sepanjang kita tidak memiliki kesadaran, sepanjang kita tidak berperkara, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu. Itulah bahayanya. Itulah bahayanya. Sekali, dua kali, tiga kali orang berbohong, bahkan 1.000.000 kali. Belum tentu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, seseorang akan langsung mendapatkan akibat dari kebohongannya. Tetapi percayalah, pada akhirnya semua akan terbuka. Karena itu tingkatkan kewaspadaan. Karena godaan dosa itu akan datang kepada kita dalam bentuk sesuatu yang kelihatannya baik, yang kelihatannya sedap untuk dinikmati, yang kelihatannya menarik untuk disentuh. Yang kedua, kenapa dosa itu memperlihatkan dirinya seperti sebuah pohon yang baik, yang sedap dan menarik hati? Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita kaitkan dengan keberadaan manusia, karena memang itulah yang akan merangsang manusia. Karena itu merupakan rangsangan bagi manusia untuk mewujudkan hasrat yang ada di dalam dirinya, yaitu hasrat dagingnya yang sebenarnya. Yang akan merangsang takut akan Tuhan, yang akan merangsang saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, cinta akan Tuhan, yang akan merangsang saudaraku sekalian hidup benar di hadapan Tuhan, adalah kebenaran itu yang kadang-kadang wujudnya tidak seindah yang dibayangkan oleh manusia. Tetapi untuk merangsang daging, untuk merangsang hasrat-hasrat daging, saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, dosa akan tampil sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat sinkron dengan keinginan kita, yang sangat sinkron dengan hati kita, dengan pikiran kita, yang sangat sinkron dengan hasrat-hasrat yang ada di dalam diri kita. Ada hasrat di dalam diri manusia. Ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas, free will itu menjadi kodrat manusia. Maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam diri manusia itu akan selalu ada tarik-menarik, mengikuti keinginannya sendiri atau mengikuti hukum yang harus berlaku di dalam hidupnya, yaitu hukum kebenaran. Ada kodrat, ada hasrat di dalam diri. Nah saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan,
dosa akan tampil menjadi sesuatu yang menarik. Karena hanya itu yang bisa mewujudkan hasrat daging manusia. Yang tadi, yang kecenderungannya mengikuti keinginannya. Ada keinginan yang terpendam di dalam diri Adam dan Hawa sebagai ciptaan Tuhan. Dan itu tergambar dari dialog itu. Ketika iblis itu, si ular tua itu berkata, kamu jangan salah. Kalau kamu makan itu, kalau kamu nikmati itu, kalau kamu petik itu, kamu tahu enggak? Kamu itu akan sama seperti Allah. Kamu akan sama seperti Allah. Dalam hal ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, sama seperti Allah itu bukan dalam rangka seperti yang kita pahami. Menjadi seperti Yesus. Di dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sikap, dalam nilai-nilai, dalam segala hal di dalam hidup. Tidak. Tapi menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Apa menjadi seperti Allah apa? Di situ. Kamu akan mengerti apa yang baik dan yang jahat. Dia akan merangsang. Kenapa tampil begitu? Karena itulah caranya untuk merangsang manusia untuk mewujudkan hasrat dagingnya yang sebenarnya. Yaitu hasrat daging yang berdosa. Yang ingin menandingi Allah. Yang ingin menjadi seperti Allah dalam kekuatan, dalam kekuasaan, dalam segala hal. Dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara cermat sebetulnya memahami fenomena kehidupan manusia di sekitar kita. Bahkan mungkin kalau kita cermat menilai diri kita sendiri. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, hasrat ini begitu sangat kuat ada di dalam diri kita. Kita ini mau menjadi Allah. Halo? Setiap orang itu mau menjadi Allah atas dirinya. Maka saya katakan tadi kalau kita melihat fenomena yang ada di sekitar kita, coba. Banyak orang hari ini udah seperti Tuhan. Halo? Dia yang berhak menghakimi orang. Dia yang berhak menjatuhkan vonis kepada orang, ini masuk neraka. Lihat orang-orang beragama di sekitar kita. Lihat orang-orang beragama di sekitar kita. Itu fenomena yang sangat nyata. Dan kita, apa fenomenanya di kita? Yang banyak barangkali kita tidak sadar. Ya, yang banyak kita tidak sadar. Itu tadi, menghakimi orang. Menghakimi sesamanya yang lain. Bahkan menjatuhkan vonis kepada orang lain. Ya, ini tanpa disadari saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan menjadi tabiat daging manusia. Dan saya mau berkata saudaraku sekalian, banyak orang sampai usia tertentu di dalam hidup kekristenannya tidak pernah bisa mengatasi ini. Tidak pernah bisa mengatasi ini. Karena tidak pernah saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan merasa bahwa ini harus dibatasi. Ini tidak baik. Dia terus. Karena tidak ada kesadaran saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan di dalam dirinya. Ya, bahwa apa yang ditawarkan oleh iblis itu sangat berbahaya. Itu sebabnya kekasih-kekasih Tuhan ini menjadi sangat penting untuk kita waspadai. Hati-hati dengan ini. Ya, bagi orang-orang yang tidak diterangi oleh kebenaran hatinya. Saya mau berkata saudaraku, saya sudah melihat ini fenomena. Tentu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya juga mengamati hidup banyak orang. Dan saya pernah mengamati diri saya. Hati saya, pikiran saya, segenap keberadaan saya amati. Saudaraku, banyak orang yang akhirnya menikmati dia hanya menggambar orang lain. Halo?
Halo? Dia hanya begini. Tapi tidak pernah berperkara dengan dirinya. Tidak pernah menemukan siapa dirinya. Nah, itu yang saya bilang. Kenapa ditampilkan menjadi sesuatu yang sangat menarik? Sangat enak. Ketika tuntutan itu, tuntutan untuk hidup benar, tuntutan untuk hidup sempurna itu kita berikan kepada orang lain dan kepada kita tidak. Sangat enak saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita memperhatikan orang lain, tapi kita tidak pernah perhatikan diri kita siapa. Itu sangat menarik sebetulnya. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Kenapa dalam bentuk buah pohon yang baik, yang sedap, dan menarik hati. Menarik untuk disentuh. Supaya apa? Supaya bisa menyentuh naluri dasar manusia. Naluri yang ada di dalam dirinya. Yaitu apa? Menjadi bebas dan merdeka dari Tuhan. Menjadi bebas dan merdeka dari hukum kebenaran. Menjadi bebas dan merdeka dari kehendak Tuhan, dari perintah Tuhan. Menjadi bebas dan merdeka dari Tuhan sendiri. Kalau dosa itu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan menunjukkan kepada kita kengeriannya. Maka kita akan berkata, aku mau melekat kepada Tuhan saja. Halo? Aku mau melekat kepada Tuhan saja. Aku mau tunduk kepada Tuhan saja. Daripada ini yang sangat ngeri ini menimpa hidupku. Tetapi karena dia tampil dengan wajah yang lain. Wajah yang menarik untuk disentuh. Maka saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, akhirnya manusia akan merasa tidak kenapa-kenapa kalau manusia itu bebas dan merdeka dari hukum kebenaran itu. Gak masalah. Dan saya suka berkata saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang yang menyadari dan yang memahami betapa ngerinya, betapa berbahayanya. Saya suka berkata Tuhan, sayangnya kalau orang itu salah, kalau kami ini salah. Tuhan kok enggak langsung sentil gitu. Ya, kenapa ya Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan begitu? Saya suka ngeluh. Karena saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan tidak bisa tidak. Saya berbicara dari sisi seorang hamba Tuhan. Rasanya capek juga gitu. Ngelihat orang kok nggak bisa ditarik ya? Kok nggak bisa ditarik ya? Mau berkata begini, nggak mau urusin. Tapi nggak bisa bohongin diri ini. Ya, ada tanggung jawab. Gimana ya Tuhan? Supaya orang sadar bahwa apa yang bahwa sikapnya, perbuatannya, tujuannya, langkahnya, motivasinya itu semua salah. Gimana ya Tuhan caranya menyadarkan? Kenapa sih Tuhan kalau kami ini manusia itu salah? Sentil ke Tuhan supaya orang sadar. Tapi ternyata Tuhan tidak buat begitu. Tidak buat begitu. Dibiarkan. Seolah dibiarkan. Dan di sisi lain saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Yang jahat itu datang dalam rupa yang menarik itu untuk disentuh terus. Gak apa-apa. Kamu bebas dari tuntutan kebenaran. Kamu bebas dari tuntutan hukum-hukum Tuhan. Kamu bebas dari Tuhan. Gak masalah. Nah di sini persoalannya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, itu sebabnya.
Kebenaran ini saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan kepada kita. Ayo menjadi orang yang lebih cermat. Amin. Amin. Sudah saatnya. Dosa itu berbahaya. Tidak hidup dalam kebenaran Tuhan itu sangat berbahaya. Kalau saya pakai istilah dulu dosen senior saya, termasuk sebetulnya bisa saya bilang bapak rohani saya. Sebelum meninggal saya beberapa kali diminta oleh beliau datang ke kantornya. Dan kalau ketemu saya, meskipun saya jauh dengan beliau, dia selalu panggil saya dengan Ade. Ade Brikson, apa kabar? Saya suka berkata, ya Om. Yang saya maksudkan Bapak Pendeta Yakob Nahwai, Gembala Sidang GBI Mawar Saron. Saya kalau ketemu beliau, suka saya dirangkul. Ini saya diginiin, Ade apa kabar? Puji Tuhan baik Om. Dia berkata kepada saya, kamu tahu enggak Dek? Kamu lihat Om nih, besar gereja. Tapi kamu tahu enggak apa? Kenapa Om? Saya itu sudah berulang-ulang kali dalam istilah beliau almarhum berkali-kali mengalami. Aku itu mau angkat koper. Sebagai pendeta aku mau angkat koper. Aku pingin nyerah saja. Tuhan apa sih yang ku cari? Ketika melihat jemaat capek ya Ade Briksonnya. Kok gak berubah ya? Dia berkata kepada saya, kalau kekayaan yang saya dapatkan, apa sih Adik? Om apalagi sekarang udah tua. Makan seberapa sih? Makan seberapa sih? Tidur di hotel yang paling mewah seberapa sih enaknya? Duit banyak seberapa? Sekarang itu justru ketika saya dari dulu berpikir bagaimana jemaat itu tumbuh dibangun takut akan Tuhan. Dia bilang apa? Saya berkali-kali itu berkata kepada Tante Rina istrinya, aku angkat koper saja. Aku nyerah saja. Saya diam saja. Dalam hati saya, barangkali ini pengalaman hampir semua pendeta. Hampir semua pendeta. Apalagi mereka yang berjerih lelah tanpa motivasi apa-apa. Kadang-kadang saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, mereka lebih tersakiti daripada orang-orang yang memang motivasinya mencari sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan dagingnya. Saudaraku, mari cerdas sebagai jemaat Tuhan. Dosa, pelanggaran, ketidakbenaran itu tidak akan selalu menunjukkan kepada kita wujud aslinya. Dia akan selalu datang dengan wujud yang menarik. Semakin saudara bergaul dengannya, dia akan semakin indah. Semakin saudara menikmatinya, dia akan semakin sedap untuk dinikmati. Semakin saudara dekat kepadanya, saya mau berkata, dia akan semakin menjadi sahabat yang baik bagi daging. Dia tidak akan pernah membatasi saudara untuk hidup di dalam daging. Dia tidak akan pernah membatasi saudara untuk mewujudkan segala keinginan-keinginan hasrat-hasrat daging kita. Dia tidak akan pernah melarang kita untuk berbuat kecurangan, untuk berbuat segala hal yang semata-mata menyenangkan daging dan hasrat-hasrat kita yang berdosa. Dia akan semakin menarik ketika dia kita nikmati. Dia akan semakin baik ketika dia semakin kita sentuh. Dia akan semakin sedap ketika kita sudah semakin intim dengannya. Melalui kebenaran ini, saya hanya ingin mengatakan kepada kita sekali lagi, mari menjadi jemaat yang bijaksana. Kenali saudaraku sekalian yang kasih Tuhan, setiap siasat iblis yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.